Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Chandra dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Hubungan Internasional dengan tugas Teori Hubungan Internasional. Saya di sini ingin menjelaskan tentang apa itu Marxisme. Marxisme adalah sebuah paham yang mengikuti pandangan-pandangan dari Karl Marx. Marx menyusun sebuah teori besar yang berkaitan dengan sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem politik. Pengikut teori ini disebut sebagai Marxis. Teori ini merupakan dasar teori komunisme modern. Teori ini tertuang dalam buku Manifesto Komunis yang dibuat oleh Marx dan sahabatnya, Friedrich Engels. Marxisme merupakan bentuk protes Marx terhadap paham kapitalisme. Ia menganggap bahwa kaum kapital mengumpulkan uang dengan mengorbankan kaum proletar. Kondisi kaum proletar sangat menyedihkan karena dipaksa bekerja berjam-jam dan upah minimum serta hasil keringat mereka dinikmati oleh kaum kapitalis. Banyak kaum proletar yang harus hidup di daerah pinggiran dan kumuh. Marx berpendapat bahwa masalah ini timbul karena adanya kepemilikan pribadi dan penguasaan kekayaan yang didominasi orang-orang kaya. Untuk mensenjatakan kaum proletar, Marx berpendapat bahwa paham kapitalisme diganti dengan paham komunisme. Bila kondisi ini terus dibiarkan, menurut Marx, kaum proletar akan memberontak dan menuntut keadilan. Itulah dasar dari Marxisme. Asumsi dasar dari teori Marxisme berasal dari anggapan bahwa manusia adalah makhluk yang bersifat materialisme, yakni sifat manusia sebagai makhluk hidup dengan materi sebagai pencapaian tertinggi. Manusia memiliki pola pikir bahwa hidup itu untuk materi, sehingga aktivitasnya berkutat pada pemenuhan materi saja, dan pola produksi akan mempengaruhi manusia sehingga masyarakat dengan pemilikan faktor produksi tertentu berkuasa dan ini akan menimbulkan kesenjangan. Kaum Marxis menganggap kelas-kelas sosial yang ada pada masyarakat merupakan aktor, sedangkan interaksi antara aktor dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi masing-masing pihak. Dalam buku Birth of the Communist Manifesto disebutkan bahwa kaum Marxis memandang sistem internasional yang ada adalah anarki, yaitu dunia dipenuhi oleh konflik antara kaum borjuis dan kaum proletar. Oleh sebab itu, fokus utama dari Marxisme ialah untuk menghilangkan kesenjangan yang terjadi dalam masyarakat melalui penghapusan sistem kelas. Seiring berkembangnya zaman, muncul sebuah perspektif baru dalam memandang interaksi hubungan internasional melalui pandangan Marxisme, yaitu Neo-Marxisme. Neo-Marxisme hadir mengikuti perkembangan zaman sebagai bentuk self-kritik terhadap Marxisme. Neo-Marxisme tetap menggunakan gagasan awal dari Karl Marx sebagai landasan untuk menjelaskan interaksi negara dan kaitannya dengan eksploitasi terhadap serta ketidaksediaan. Asumsi dasar dari Marxisme pun tidak lagi dengan Marxisme yang hanya mencakup faktor produksi, tetapi telah meluas hingga sistem internasional. Sedangkan fokus agenda utama neo-Marxisme adalah untuk menangani interaksi antara negara di dunia yang dinilai eksploitatif, yaitu negara maju selalu mencari keuntungan lewat eksploitasi sumber daya melalui negara dunia ketiga yang memiliki kemampuan ekonomi di bawah mereka. Neo-Marxisme membagi fokus teorinya menjadi dua, yaitu World Empire merupakan negara-negara kaya yang menggunakan kekuasaannya untuk mengambil sumber daya alam atau manusia dari negara berkembang, maupun miskin, dan World Economist merupakan suatu keadaan tidak adanya kekuasaan tunggal sehingga sumber daya alam ataupun manusia didistribusikan secara merata di pasar internasional. Aktor-aktor yang terlibat dalam neo-Marxisme meliputi negara, masyarakat, dan semua pihak yang tergolong dalam kelas-kelas sosial, baik Marxisme maupun neo-Marxisme, mempunyai pandangan yang sama bahwa kelas-kelas sosial dalam masyarakat dapat menimbulkan kesenjangan, sehingga untuk mewujudkan stabilitas dan perdamaian dunia harus menghapus sistem ekonomi kapitalis dan menggantinya dengan sistem sosioekonomik yang tidak bersifat eksploitatif dan tidak ada motivasi untuk berperang. Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa Marxisme merupakan teori yang berasal dari pemikiran Karl Marx dan Friedrich Engels yang menentang adanya tantangan kelas dalam masyarakat. Meskipun teori Marxisme dalam perkembangannya mengalami retruisasi dan memunculkan teori baru yang bernama Neo-Marxisme, tetapi baik Marxisme maupun Neo-Marxisme merupakan pandangan yang sama. Mereka sama-sama menentang adanya kapitalisme yang memunculkan adanya tatanan kelas antara borjuis dan proletar, sehingga kesenjangan tersebut merugikan masyarakat banyak. Meskipun fokus kedua teori tersebut mengarah pada kesamaan kelas,
Tetapi perlu diingat bahwa setiap aktor dalam interaksi internasional mempunyai interest dan power yang berbeda-beda. Pada dasarnya, setiap aktor mempunyai motif untuk memenuhi dan menguntungkan kepentingannya sendiri, sehingga penulis menganggap bahwa teori kesamaan kelas dalam realitasnya sulit untuk terrealisasi. Mengingat semakin kompleks masalah-masalah yang ada pada dunia internasional sekarang ini, selain itu, teori-teori baru juga bermunculan seiring waktu, sehingga banyak pilihan alternatif teori yang digunakan untuk mengkaji fenomena-fenomena hubungan internasional pada saat ini. Begitu penjelasan tentang Marxisme menurut saya. Jika ada kesalahan, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.